kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar salah satu senyawa hidrokarbon. Tetapi sebelumnya, mari kita menyimak sebuah kalimat. Terima tantangan agar kamu dapat merasakan nikmatnya kemenangan. Nah, senyawa hidrokarbon kali ini yang kita akan pelajari yaitu alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh. Mengapa dikatakan jenuh? Karena pada alkana ini memiliki ikatan tunggal. Jadi semua sisi pada ikatannya adalah ikatan tunggal. Di mana rumus umum dari alkana ini adalah CnH2n tambah 2. Nah, coba kita perhatikan contohnya. Semisal N-nya itu sama dengan 1, berarti C-nya 1 hanya adalah 2 dikali 1, 2 tambah 2. Berarti ketika C-nya 1 hanya 4. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. CH4. Nah, karena atom C-nya adalah 1, makanya namanya metana. Jadi ini nanti dihafal ya. Jumlah atomnya 1 sampai jumlah atomnya 10. Nah, jadi seumpama N-nya adalah 2, ya, berarti hanya adalah 2 kali 2 tambah 2. Berarti hanya ada 6. Sehingga penamaannya namanya etana, karena jumlah atom C-nya adalah 2. Selanjutnya, ketika N-nya sama dengan 3, N-nya diganti disubstitusi masuk ke, jadi hanya adalah 2 kali 3 tambah 2, berarti hanya ada 8, sehingga namanya propana. Nah, bagaimana kalau N-nya 4? Kalau N-nya 4, pasti hanya adalah 10, 2 kali 4 tambah 2, namanya butana. Nah, kalau N-nya 5, berarti hanya adalah 12, namanya pentana. Nah, kalau N-nya 6, berarti hanya adalah 14, namanya heksana. Kalau N-nya 7, kita masukkan ke rumus ini, berarti hanya adalah 16, namanya heptana. Kalau N-nya 8, C-nya 8, berarti hanya 18, namanya oktana. N-nya 9, berarti kalau N-nya 9 hanya 20, namanya denonana. Sementara N-nya sama dengan 10, berarti C-nya 10 hanya 22, namanya dekana. Nah, jadi ini dihafal ya. Dihafal. Kalau CH4 namanya metana, C-nya 2 namanya etana, C-nya 3 namanya propana, C-nya 4 namanya butana, C-nya 5 namanya pentana, C-nya 6 heksana, C-nya 7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, dan C10 dekana. Jangan lupa dihafal. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke penamaan senyawa alkana, kita harus paham dulu nama cabang pada alkana. Nah, kalau alkana ada cabangnya namanya alkil. Akhiran ana diganti menjadi il. Artinya alkana ini kekurangan satu atom H. Contohnya di sini metana. Tadi ya, kalau satu atom C-nya berarti namanya metana. Nah, ketika kehilangan satu atom H, berarti tinggal CH3. CH3 di sini ada ikatan. Ikatan ini akan berikatan nantinya dengan rantai induk. Nah, itu namanya metil. Jadi akhiran ana diganti menjadi il. Artinya metana itu sudah kekurangan satu atom H. Yang tadinya 4 atom H-nya sekarang tinggal 3. Nah, contoh berikutnya misalnya etana. Etana C2H6. C-nya 2 hanya 6. Kalau kekurangan satu atom H berarti C2H5
itu sudah berubah namanya, sudah alkil. Namanya adalah etil. Kita lihat C-nya 2, 1, 2, hanya 5. Demikian juga kalau jumlah atom C-nya 3 pada cabang seperti ini. Nah, di sini ada 3 jumlah atom C. Cabang yang jumlah atom C-nya 3 namanya profil. Kalau strukturnya lurus seperti ini. Tapi kalau strukturnya seperti ini, sama-sama jumlah atom C-nya ya. Jumlah atom C-nya 3, di sini juga jumlah atom C-nya 3. Nah, tapi di sini bercabang lagi, namanya isopropil. Jadi tolong diperhatikan perbedaan strukturnya karena namanya akan berbeda. Nah, bagaimana jika jumlah cabang yang jumlah atom C-nya adalah 4? Kalau cabang yang jumlah atom C-nya 4 dan strukturnya seperti ini, namanya isobutil. Nah, kita bisa bandingkan dengan ini. Juga cabang yang jumlah atom C-nya 4, sama-sama 4 ya. Tetapi strukturnya berbeda, di mana kalau yang isobutil, atom C yang nantinya akan berikatan dengan rantai induk hanya mengikat satu atom C lainnya dan bercabang lagi, namanya isobutil. Tapi kalau sekunder butil, atom C yang nantinya akan berikatan dengan rantai induk mengikat 2 atom C lainnya. Yang ini dengan yang ini. Namanya sekunder butil. Sementara kalau di sini juga jumlah atom C-nya 4 ya, cabang nantinya kalau kalian temukan ada cabang seperti ini dan atom C yang nantinya akan berikatan dengan rantai induk itu mengikat 3 atom C lainnya, satu ke sini, satu ke sini, satu ke bawah, itu namanya tersier butil karena atom C ini mengikat 3 atom C lainnya. Kalau di sini mengikat 2 atom C namanya sekunder butil. Kalau seperti ini hanya mengikat 1 atom C dan atom C ini di sini bercabang lagi, namanya isobutil. Jadi nama-nama cabang pada alkana tolong diperhatikan supaya ketika menemukan soal yang memiliki cabang salah satu dari antara ini, kalian tidak bingung lagi apa nama cabang tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, ketika ada struktur alkana seperti ini, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pemberian nama yaitu pertama, pemilihan rantai induk. Nah, harus kita perhatikan ya, rantai induk adalah rantai yang terpanjang yang akan menghasilkan cabang paling banyak. Nah, kita perhatikan, kalau misalnya yang lurus di atas ini kita jadikan rantai induk, kita hitung dulu jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu akan menghasilkan 3 cabang kalau dia lurus. Nah, apakah ada cara lain? Nah, kita perhatikan, kalau misalnya mulai dari sini kita ambil sebagai rantai induk, kita hitung jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti lebih panjang dari yang di atas lurus tadi ya. Nah, kita cari lagi. Apakah masih ada jumlah atom C yang lebih panjang lagi? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti yang menjadi rantai induk adalah demikian. Rantai terpanjang yang menghasilkan cabang paling banyak. Nah, cabang yang dihasilkan ada 3 nantinya. Kemudian setelah kita memilih rantai induk, ingat ya, rantai induk adalah rantai yang terpanjang atau yang memiliki jumlah atom C paling banyak. Nah, setelah itu langkah kedua yaitu penomoran rantai induk. Nah, penomoran rantai induk kita harus perhatikan.
penomoran rantai induk dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, sekarang kita punya rantai induk di sini. Ujungnya adalah yang ini dengan ini. Kita lihat mana ujung yang paling dekat dengan cabang. Kalau kita mulai dari bawah sebelah kiri, 1, 2, 3. Berarti di atom C yang ketiga ada cabang. Nah, kalau kita mulai dari ujung bawah sebelah kanan, kita perhatikan 1, 2, 3, 4. Nanti di atom C yang keempat baru kita temukan cabang. Berarti berdasarkan aturan pemberian nomor pada rantai induk, di mana dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang, sehingga penomoran itu dimulai dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah cabang, dan ini adalah cabang. Nah, sementara langkah selanjutnya adalah pemberian nama pada rantai induk dan cabang. Nah, kita lihat karena rantai induknya ini memiliki jumlah atom C 8 seperti yang kita pelajari di awal tadi. Kalau jumlah atom C-nya 8, makanya namanya oktana. Ya, jadi berdasarkan jumlah atom C namanya oktana. Nah, sementara cabang, berarti cabang ini nanti akan diakhiri dengan il, bukan ana. Kalau rantai induk diakhiri dengan kata ana. Kalau cabang diakhiri dengan kata il, alkil ya. Nah, di sini karena jumlah atom C-nya 1, makanya namanya metil. Di sini juga jumlah atom C-nya 1, namanya metil. Kalau di sini karena jumlah atom C-nya 2, namanya etil. Masih ingat ya pembelajaran kita di depan. Selanjutnya adalah pemberian nama dengan urutan sebagai berikut. Nomor cabang, nama rantai induk. Nah, kita harus perhatikan dalam struktur ini ada 3 cabang, tetapi jenis cabangnya cuma 2, yaitu metil dengan etil. Nah, kalau 2 jenis cabang yang berbeda atau lebih dari 1 jenis cabang yang berbeda, nah kita lihat yang mana yang harus duluan disebut. Yang duluan disebut adalah nama cabang yang huruf pertamanya sesuai dengan urutan abjad. Di sini ada etil, di sini ada metil. Berarti yang harus duluan disebut adalah etil karena huruf E duluan daripada M berdasarkan urutan abjad. Sehingga kita harus perhatikan nomor cabang. Nah, etil ini berada pada atom C yang kelima. Berarti cara penulisannya adalah 5 etil. Nomor cabang, nama cabang, ya. Kemudian masih ada lagi cabangnya, yaitu metil. Metil ini berada pada atom C yang ketiga dan atom C yang keempat. Jadi cara penulisannya adalah 3,4 dimetil. Jadi bukan 3 metil 4 metil ya, tapi 3,4 dimetil. Mengapa? Karena nama cabangnya sama. Seumpama ada 3 nama cabang yang sama, berarti diawali dengan kata tri. Kalau 4 diawali dengan kata tetra dan selanjutnya. Ya, semoga bisa dipahami. Kemudian nama rantai induk. Nah, nama rantai induk karena jumlah atom C-nya adalah 8, maka nama rantai induknya adalah oktana. Nah, sehingga struktur dari senyawa alkana ini namanya 5 etil 3,4 dimetil oktana. Maksudnya adalah rantai induknya ada 8 jumlah atom C-nya, di mana di atom C yang ketiga dan yang keempat ada cabang namanya metil, dan atom C yang kelima ada cabang namanya etil. Nah, demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, coba kita perhatikan soal berikutnya. Di sini kebalikan yang tadi ya. Di sini kita akan membuat struktur dan yang diketahui di soal adalah nama.
Kalau tadi strukturnya yang akan kita buat adalah nama, jadi kebalik. Nah, di sini ada nama dari senyawa alkana 3 etil pentana. Jadi, langkah awal yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal ini adalah membuat rantai induk. Nah, membuat rantai induknya sendiri adalah pentana. Pentana berarti jumlah atom C-nya adalah 5. Masih ingat ya, jumlah atom C-nya ada 5. Kemudian, setelah kita tuliskan jumlah atom C-nya sebanyak 5, langkah selanjutnya adalah pemberian nomor pada rantai induk. Nah, sekarang sembarang ya, mau dari ujung sini, mau dari ujung sini sembarang. Kalau untuk membuat strukturnya dari nama. Jadi misalnya kita mulai dari ujung kiri. 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah kita beri nomor, langkah selanjutnya adalah pemberian cabang sesuai dengan nama. Nah, nama cabangnya adalah etil. 3 berarti pada atom C yang ketiga terdapat cabang, namanya etil. Jadi di sini atom C yang ketiga ada cabang etil. Etil artinya 2 atom C. Nah, karena etil makanya dia 2 atom C. Nah, selanjutnya yang paling penting juga harus kita perhatikan ketika menuliskan struktur, kita perhatikan di sini di C, atom C nomor 1 baru memiliki 1 ikatan, yaitu ini. Berarti masih butuh 3 ikatan. Seperti di kekasan atom karbon. Yaitu atom karbon itu ciri khasnya adalah memiliki 4 ikatan. Nah, di sini atom C nomor 1 ini baru memiliki 1 ikatan. Berarti masih ada 3 ikatan sehingga mengikat 3 atom H lagi. Nah, sementara atom C yang kedua di sini sudah memiliki 2 ikatan, yaitu 1 di sini, 1 di sini. Sehingga supaya cukup 4 ikatan, dia butuh atom H sebanyak 2. Begitu juga dengan atom C yang ketiga. Atom C yang ketiga ini sudah memiliki 3 tangan ikatan, sehingga hanya membutuhkan 1 atom H. Nah, atom C yang keempat, kita perhatikan. Atom C yang keempat ini sudah memiliki 2 ikatan, sehingga butuh atom H sebanyak 2. Begitu juga dengan atom C yang kelima. Atom C yang kelima ini baru memiliki 1 tangan ikatan, sehingga di sini akan berikatan dengan 3 atom H. Nah, kita lihat atom C yang dicabang. Atom C yang pertama ini memiliki 2 ikatan. Berarti masih membutuhkan 2 atom H. Nah, kalau atom C yang ini masih membutuhkan 3 atom H. Sehingga semua atom C yang ada dalam struktur alkana ini semua memiliki tangan ikatan sebanyak 4. Itu sangat perlu diperhatikan. Semoga penyelesaian soal kita kali ini bisa bermanfaat bagi yang sudah menonton. Terima kasih.